Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas 6 makanan berbahaya yang banyak orang nggak tahu, ternyata bisa mempercepat penuaan. Nah, buat Anda yang mungkin sekarang usianya sudah di atas 40 tahun, mungkin sudah 50, 60, bahkan 70 atau 80 tahun, semakin banyak kita makan makanan yang akan kita bahas ini, maka semakin cepat kita akan menua. Tidak cuma masalah kulit, masalah keriput, tapi juga fungsi-fungsi organ yang lain, mulai dari otak, jantung, kemudian liver, usus, ginjal, dan seterusnya akan lebih cepat menua sebelum waktunya. Jadi misalkan kita punya ginjal yang punya fungsi 100%, mungkin pada usia 70 itu sudah mulai ada penurunan, mungkin jadi 85% atau 80% fungsi penyaringannya. Tapi dengan kita sering makan makanan yang merusak ini, yang akan kita sebutkan ini akan jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Jadi mungkin kita usia 40 atau usia 50 itu fungsi ginjalnya tinggal 70%, bahkan mungkin tinggal 60%, bahkan lebih rendah lagi atau disebut dengan gagal ginjal kronik. Ya nggak cuma masalah ginjal, tapi yang lain juga otak, kemudian jantung, usus, dan seterusnya. Nah, termasuk penyakit-penyakit kronis, misalkan diabetes, nyeri-nyeri sendi, hipertensi, dan seterusnya itu semua berawal dari apa yang kita biasa makan. Nah, tapi 6 makanan yang akan kita sebutkan ini terbukti ya, sudah banyak penelitiannya yang membuktikan bahwa mempercepat penuaan. Kok bisa? Nah, yang membuat sel kita tetap sehat, tetap kuat, tetap muda itu namanya mitokondria. Mitokondria itu adalah organ di dalam sel, jadi sel kita tuh punya organ-organ. Nah, mitokondria itu fungsinya untuk menghasilkan energi, mengubah apa yang kita makan menjadi energi atau powerhouse. Fungsinya turun mitokondria ini, maka penuaan akan terjadi semakin cepat ya, semakin kuat mitokondrianya, semakin sehat, maka kita sel-selnya akan makin muda, makin kuat gitu ya. Tapi kalau mitokondrianya turun ya penuaan makin cepat. Jadi fokuslah pada makanan asli yang alami. Kenapa? Karena makanan seperti gula, kemudian zat tambahan aditif, terus makanan olahan, banyak pengawet, kemudian menggunakan minyak biji-biji yang dianggap selama ini aman, ternyata bisa merusak mitokondria. Nah, mitokondria rusak nggak cuma masalah penuaan, tapi kemarin kita sudah bahas juga bisa menyebabkan penyakit kronis seperti diabetes dan kanker dan seterusnya. Jadi pilihlah serat tinggi dalam bentuk alami. Nah, apa aja 6 makanan yang terbukti katanya bisa merusak mitokondria jauh lebih cepat? Yang pertama adalah roti olahan. Nah, kenapa roti itu disebut bisa menyebabkan kerusakan mitokondria dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat? Karena banyak bahan tambahan di dalam roti buatan, roti olahan ya. Jadi bukan roti yang kita buat sendiri misalkan. Atau menggunakan ragi yang instan, bukan ragi yang dibuat sendiri, misalkan sourdough gitu ya. Nah, kenapa banyak tambahannya seperti malt, kemudian gluten, minyak kedelai, dan lain-lain. Ini semua terbukti bisa menghambat fungsi mitokondria, akhirnya energi kita makin lama makin lemas, makin lemas. Dan selain itu juga roti olahan ini kebanyakan indeks glikemiknya tinggi. Kenapa? Karena tidak banyak menggunakan serat. Jadi karena semakin banyak seratnya, rotinya makin keras. Jadi roti yang kita suka kan biasanya yang putih, yang lembut, yang enak, dan harum gitu ya. Nah, itu justru makin lembut rotinya, makin sedikit seratnya. Makanya lonjakan gula darahnya itu makin tinggi. Jadi hindari roti olahan. Kalau mau makan roti, pilihlah roti yang gandum utuh. Semakin banyak gandumnya semakin keras, atau Anda bisa pilih roti yang sourdough. Sourdough itu yang menggunakan ragi dari fermentasi sendiri, bukan yang instan. Nah, hindari roti olahan terutama kalau Anda sekarang sudah diabetes, sudah berat badannya sudah berlebih, punya penyakit peradangan, misalkan nyeri-nyeri sendi, sakit kulit, dan sebagainya. Coba deh stop 2 minggu, stop tepung 2 minggu, biasanya akan mulai ada penurunan gejala terutama untuk peradangan dan gejala-gejala pencernaan, misalkan suka sakit perut, suka kembung, suka mual gitu ya, atau gejala peradangan misalkan nyeri-nyeri sendi, sakit kulit, dan sebagainya, itu biasanya akan mulai turun setelah 2 minggu gejalanya, gatalnya, nyeri sendinya, ya ngantuknya, dan seterusnya. Nah, makan yang kedua itu yang sering dijadiin temennya roti itu adalah peanut butter atau selai kacang dan selai-selai yang lainnya. Jadi banyak gulanya yang tidak diketahui karena dianggap kalau selai lainnya mungkin kita merasa oh ini manis, tapi kalau selai kacang itu banyak orang kebanyakan makainya
karena merasa tidak manis. Padahal kandungan gulanya cukup banyak untuk selai kacang, apalagi yang kita beli di supermarket atau di minimarket gitu ya. Jadi pilihlah yang kandungan gulanya kurang dari 5 gram per takaran saji. Dan banyak orang tidak sadar gulanya banyak karena rasanya nggak manis. Ya per takaran sajinya berapa dibaca. 1 sendok atau 2 sendok atau ya setengah sendok. Banyak orang nggak nyadar. Itu cuman pakai aja nggak dibaca labelnya. Berikutnya adalah gorengan, kemudian keripik kentang, dan seterusnya. Kenapa? Karena dua makanan ini, terutama yang digoreng berulang-ulang, itu meningkatkan peradangan dalam tubuh. Nah, minyak sawit kalau dipakai sekali mungkin tidak terlalu berbahaya, tapi begitu dipakai berulang kali itu menyebabkan perubahan struktur kimia di minyak goreng menjadi struktur namanya minyak trans. Nah, minyak trans ini ketika masuk ke dalam tubuh itu mengubah struktur dari sel, bisa merusak mitokondria dan menyebabkan oksidasi yang tadi merusak sel-sel tubuh kita termasuk mitokondria. Nah, pilihlah minyak yang tidak terlalu berbahaya atau kalau perlu misalkan Anda bisa investasi pakai air fryer supaya gorengannya itu tidak terlalu berminyak ya. Kalau air fryer itu tanpa minyak gitu ya. Nah, pilihlah minyak yang lebih sehat, misalnya minyak zaitun, kemudian dan lain-lain gitu ya, yang lebih stabil dan tidak menyebabkan peradangan. Tapi banyak orang salah kaprah menggunakan minyak yang dibilang nabati, ini udah pasti sehat. Ya pokoknya selain minyak sawit pasti sehat. Minyak kelapa lah, minyak jagung, minyak canola, minyak apalagi ya. Pokoknya yang biji-bijian, minyak cottonseed dan seterusnya. Ternyata minyak biji itu juga berbahaya. Misalnya minyak biji kedelai, minyak jagung, minyak canola. Kenapa? Karena tinggi omega 6. Jadi kalau kemarin kita sering bahas tentang omega 3 yang bagus untuk kesehatan pembuluh darah, jantung, otak dan seterusnya, ini omega 6 justru malah kebalikannya, sifatnya proinflamasi. Kalau omega 3 anti-inflamasi. Kalau omega 6 proinflamasi. Jadi bisa menyebabkan peradangan. Jadi kalau minyak-minyak ini terutama kalau dipanasin itu struktur kimianya akan menyebabkan kerusakan pada sel, peradangan yang berat gitu. Jadi hindari terutama saat memasak. Boleh nggak sebenarnya minyak jagung, minyak canola? Sebenarnya boleh-boleh aja selama tidak dipanaskan. Nah itu teorinya seperti itu. Tapi kalau mau lebih amannya ya sebaiknya hindari aja. Jadi pilihlah misalkan pakai pengganti untuk numis atau untuk goreng dengan mentega alami atau butter. Jadi dulu butter itu sangat dimusuhi karena bisa bikin kolesterol naik katanya, bisa bikin serangan jantung. Ternyata sekarang tidak terbukti. Jangan lupa juga hindari produk olahan yang mengandung minyak biji. Misalkan makanan kemasan, makanan yang diolahkan atau diawetkan. Karena banyak sekali makanan yang kita temuin di minimarket atau di supermarket itu ternyata menggunakan minyak biji olahan tadi. Nah, hindari juga makanan manis olahan seperti karbohidrat dan yang kue-kue yang gulanya sangat tinggi karena satu sajian bisa mengandung 5 sendok teh gula satu kuenya. Jadi banyak ya. Jadi hindari memberikan makanan manis terutama pada anak-anak dan orang yang usianya lanjut. Kenapa? Karena ya tadi metabolismenya makin lama makin turun kalau kita sering makan yang gulanya tinggi. Jangan lupa periksa label makanan sebelum kita makan. Karena semakin banyak gula yang kita makan, mitokondria kita akan kerja keras, akhirnya capek, lemes, akhirnya dia rusak gitu. Nah, kalau mitokondrianya rusak, penuaan akan jauh lebih cepat. Hindari produk gula yang satu sajiannya itu lebih dari 5 gram. Kenapa? Karena terlalu manis. Nah, banyak juga orang yang tidak menyadari minuman, kalau Coca-Cola ya, terus minuman kopi saset, mungkin banyak orang udah sadar, tapi banyak orang tidak tahu tentang minuman energi dan jus buah ya, yang kayaknya sehat. Kan minuman energi itu minuman kesehatan, Dok. Ternyata minuman energi itu mengandung gula yang sangat tinggi dan karbohidrat yang murni. Jadi kasih energi sementara ke tubuh kita, terutama ke otak kita. Kita merasa segar dan berenergi setelah minum energi drink ya, yang macam-macam warnanya sekarang. Nah, tapi kalau energinya naik cepat, ternyata karena isinya banyak gula, plus vitamin, plus kafein, dan seterusnya, ya mungkin kita segar, tapi karena banyak gulanya, ya jus juga sama, ya segar setelah minum, turunnya energi juga lebih cepat, dan bahkan lebih parah, lebih rendah dari yang sebelumnya. Jadi fokuslah untuk menjaga mitokondria, dengan begitu kita akan mendapat energi yang alami dari kerjanya mitokondria. Jadi bukan dari metabolisme gula yang dipaksakan. Jadi gimana caranya supaya mitokondria tetap sehat ya, supaya kita tetap awet muda,
supaya sel-selnya tetap sehat, supaya tetap seger badannya, nggak perlu pakai energy drink, nggak perlu pakai jus buah yang gulanya banyak. 1, caranya hindari gula berlebih. 2, jalani pola makan yang bergizi. Nah, itulah 6 makanan yang menurut penelitian ternyata sangat berbahaya dan bisa mempercepat kerusakan mitokondria. Akhirnya mitokondrianya rusak, bisa menjadi penyakit kronis, misalkan penuaan dini, kemudian Alzheimer, diabetes, terus artritis, dan sebagainya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Uli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.